بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يهدينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا. Baik, kita lanjut kepada kitab kedua. Halaman kalau ini sama kayaknya halaman 47. Qoyatul Usul. Ya, sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wal asahhu annahu ail majaza laisa ghaliban alal haqiqati bil lughat wa qila ghalibun alaiha fi kulli lughatin li annaka taqulu masalan ra'aitu zaidan wal mar'a ba'duhu wal asah wal qaulul asah gitu. Jadi asah ini sifat dari makhluk yang tidak disebut, takdirnya al qaulul asah ya, pendapat yang asah ya, apa yang asah yang lebih sahih ya, ada yang sahih, ada yang lebih sahih yang lebih kuat. Apa itu? Annal majaz laisa ghaliban ala haqiqah ya. Jadi kalau ada kalimat yang mengandung arti majaz dan mengandung arti hakikah, itu menurut qaul asah ya, yang majaz itu tidaklah lebih ya banyak daripada hakikah ya. Artinya lebih condong kemana nih? Ke hakikah daripada majaz gitu. Itu artinya laisa ghaliban ala hakikah. Ada lafaz mengandung arti yang benar, bukan benar, arti yang asli. Arti hakikat itu asli ya. Kemudian mengandung juga arti yang majaz yang bukan asli. Kebanyakan apa? Nah, kebanyakan arti apa? Asli ya. Saya nuang air gitu. Saya mau buang air. Saya mau buang air. Nah, ini kan ada dua. Apa artinya hakikatnya buang air? Nah, ada air saya tumpahin. Tapi kalau diartiin buang air BAB, buang air besar, nah itu namanya majaz ya. Jadi ketika dikatakan saya mau buang air, pasti orang lebih banyak nafsirin buang air nggak? Buang air, tumpahin air daripada apa ya, kecuali ada korina gitu. Permisi, saya mau buang air, ente masuk ke WC gitu. Nah bisa aja. Tapi kalau ente lagi ngapa-ngapain saya mau buang air lo ya, itu nggak ada korina gitu. Nah, pasti orang mengartikan apa itu? Buang air, tumpahin. Nah itu artinya. Jadi hakikah itu lebih ghalib daripada apa? Majaz. Itu menurut qaul asah. Kan yang puyeng itu udah dibilang begitu, wakilah. Itu yang buat orang puyeng. Ada yang pendapat lain, nah itu yang buat puyeng itu. Kalau hanya satu aja itu udah enak, segampang. Wakilah, ada lagi yang berpendapat, berarti bukan qaul asah, qaul dhaif ya, qaul sahih ya kan. Sahih itu lebih lemah dari asah. Ghalibun alaiha, ghalibun itu majaz katanya lah, majaz lebih banyak daripada apa? Wah, ini kan sebaliknya yang tadi. Tapi nggak sembarangan, dia punya dalil. Dia punya dalil yang mengatakan apa tadi? Bahwa pengertian majaz lebih banyak digunakan daripada apa? Hakikoh. Contoh nih, dia contoh ini. Setiap kita bilang begini, pasti orang artiin majaz nih katanya. Ra'aitu Zaidan. Saya melihat siapa? Zaid. Ya. Nah, di sini majaznya apa nih?
Kan kalau saya mengatakan Zaid, Zaid itu apa Zaid? Orang kan? Zaid itu terdiri dari apa? Oh, dari atas palanya, rambutnya sampai kaki. Ketika ente bilang saya lihat Zaid, dan apa semua tubuhnya ente lihat? Paling apa dong? Mukanya. Nah itu majaz. Jadi nah, itu kan majaz. Doa itu Zaidan. Jadi kalau arti hakikat berarti ente ngelihat apa? Oh, kan Zaid itu hakikat Zaid apa? Iya, nah sedangkan ente ngelihat cuma mukanya doang. Oh ente lagi duduk itu. Doa itu Zaidan. Berarti ente lihat setengah. Kalau ente setengah ente bilang Zaid itu majaz tuh. Nah itu dalam sehari-harian orang. Nah ini. Jadi mana contohnya diartiin majaz lebih banyak daripada hakikat, seperti orang mengatakan ro'a itu Zaidan. Wal mar'a ba'duhu tuh kan, wal mar'a ba'duhu, padahal yang dilihat apa? Ya. Oh, nah. Bahkan orang nggak lihat, kadang-kadang dengar suaranya doang. Zaid datang nggak datang, tadi gue dengar suaranya, padahal orang nggak dilihat. Nah ini majaz, ya, karena yang dia dengar hanya majaz. Nah itu kan min itlaqil ba'di wa iradatul juz, majaz. Ya. Ya. Loh, saya nggak lihat mukanya, nggak lihat mukanya, malah nggak hadir. Padahal yang dilihat cuman mukanya gitu. Jadi melihat muka sama dengan melihat semua. Nggak lihat mukanya, majaz itu. Wa'adala ya dulu. Nah ini bagi yang mengatakan bahwa majaz itu lebih apa itu? Lebih populer lah. Lebih populer daripada hakikat. Ya, tadi contoh ini menunjukkan apa? Wa'adala ya dulu tidaklah menunjukkan ala al-mudda'a tuh. Ini menunjukkan tidak seperti yang ente bilang bahwa dia itu melihat tuh. Melihat seluruh apanya tuh. Nah, tubuhnya Zaid, pada yang dilihat mukanya. Ini bayan tuhu bil khasiyah, sesungguhnya aku telah terangkan ini di dalam kitab khasiyah. Baik, kemudian wala, demikian pula nih wawu atop nih, wala wa annahu laisa ya mu'tamadan alaih. Nah demikian juga majaz itu tidak bisa dijadikan apa? Pegangan, kan yang jadi pegangan yang asal, yang dasar, masa yang majaz itu. Jadi majaz itu tidak dijadikan mu'tamadan alaih. Kenapa? Haistu tastahilu al haqiqah, ya, balla budda min qarinatin tuh kan. Ini nggak bisa dijadikan pegangan majaz ini. Langsung tidak bilang itu haqiqahnya begitu, nggak bisa. Ya, kapan itu la budda min qarina, ya. Ini menurut al-asoh nih, bukan sahih, ya. Kembali lagi kepada kaul asoh yang tadi dikatakan majaz itu apa? Hakikat lebih apa? Nah, alasan kedua majaz nggak bisa disandarin. Kenapa? Doib. Kenapa doib? Karena dia nggak bisa kita artiin majaz kalau nggak ada apanya? Korina. Nah, iya kan kalau membutuhkan korina nggak bisa kuat. Iya tuh. Tar dulu yang menunjukkan lahu atas majaz, ya. Baik. Wa khalafa Abu Hanifah. Wah, ini kan itu yang buat orang puyeng ininya. Udah dibilang majaz itu lemah. Oh, beda Abu Hanifah. Mengatakan bahwa majaz itu kuat. Kan gitu. Khalafa beda pendapatnya Abu. Apa pendapat Abu Hanifah? Ini ada contoh kata Imam Hanifah. Kata Abu Hanifah, qala fiman qala li abdihi. Orang mengatakan atau ulama mengatakan kepada orang yang berkata kepada hambanya. Seorang, maksudnya orang itu sayyid, ya, berkata kepada hambanya. Allazi la yuladu misluhu li mislihi. Orang sayyid berkata kepada hambanya yang la yuladu misluhu li mislihi. Apa itu artinya? Hambanya itu dia itu tidak dilahirkan sepertinya. Maksudnya apa nih? Nggak mungkin itu anaknya, ya. Seperti mana? Ya, seperti hambanya itu lebih tua lah.
ya, lebih tua daripada apa? Hambanya itu lebih tua daripada dirinya. Ya. Umur saya 30 tahun, hamba saya 50 tahun gitu. Saya bilang sama hamba saya, hadza ibni, ini anak saya. Nah, berarti ini nih hamba ini anak saya. Nah, sedangkan dia itu hamba itu apa? Umurnya lebih tua dari saya. Kan nggak mungkin tuh anaknya. Nah, apabila ada orang punya hamba bilang seperti itu, kata Abu Hanifah, maka si hamba tadi langsung jadi orang merdeka. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan, nah, kalau itu apa tuh? Ya. Nah, berdasarkan itu apa? Tadi kan katanya majaz lebih. Nah, ini kan majaz, ya. Masa iya hamba dibilang anaknya? Nah, ini anak saya, ya kan? Masih anaknya kan, anak sulbi maksudnya. Nah, berarti hamba itu langsung apa? Merdeka. Karena apabila itu bukan anaknya, dibilang ini anak saya, padahal dia hamba. Nah, berarti dia apa? Yang namanya hamba, kalau hamba dikatakan menjadi anak berarti merdeka. Ya, maka hamba itu menjadi merdeka. Nah, merdeka dari budak. Seandainya itu hamba itu punya dia sendiri, berarti dia telah apa? Telah memerdekakan. Nah, ini dikatakan merdeka kalau dikatakan majaz. Ya, ini katanya ulama-ulama mengatakan seperti itu. Apabila ada seorang sayyid mengatakan pada hamba anta ibni, padahal dia lebih tua, nah berarti ya lazimnya hamba dikatakan anak, malzumnya apa? Nah, yang majaz. Oh, itu kata Abu Hanifah. Tuh, ya. Hadabni annahu ya'tiku alaih, tuh. Berarti dengan kata itu tadi dia telah memerdekakan. Oh, wa illam yanwil itqa. Walaupun dia apa? Ketika mengatakan itu tidak niat. Tidak ada niat apa? Ya, memerdekakan. Kenapa? Al-lazim lil bunuwah. Karena kalau hamba dikatakan anak, udah pasti apa? Nah, udah pasti merdeka. Kecuali kalau memang mungkin hamba itu anaknya, seperti saya, umur saya 30 tahun, hamba itu 15 tahun. Nah, hadza ibni mungkin anak beneran. Nah, itu nggak menjadi merdeka. Baik. Saunan lil kalam anil ilqa. Oh, kenapa seperti ini nih, walaupun nggak ada korina bisa dipakai ini majaz, kena menjaga ucapan daripada sia-sia tuh. Nah, ya, supaya setiap omongan ada apa? Nggak sia-sia. Nah, itu ya, merdeka dia tuh. Oh, ya, memelihara ucapan daripada sia-sia. Nah, itu alasannya Abu Hanifah. Nah, kita nih jumhur yang mengatakan nggak bisa, majaz itu lemah gitu nih, ya. La darurata ila tasihi, tidak perlu pakai apa itu tadi? Tadi apa itu katanya, ya? Oh, karena ini tidak perlu untuk membenar-benarkan bahwa majaz itu lebih apa itu? Lebih viral daripada apa? Hakikah. Wa faraqo hadza man mamaro. Nah, beda seperti yang sudah lalu. Bedanya anal haqiqah idza juhilat ya'dilu ilal majaz. Nah, ya. Bedanya apa yang sudah diterangin kemarin, bahwa haqiqah itu bisa disimpangkan ke majaz apabila haqiqah itu juhilat, ya. Tuh, apabila haqiqah juhilat maka bisa disimpangkan kepada majaz. Nah, itu beda sama yang ini katanya. Ya, kenapa beda? Bi anna zalika fil istimal. Nah, ya. Kalau yang tadi itu yang kita bilang nggak bisa, itu istimal. Kalau ini yang tadi dicontohin Abu Hanifah itu bukan istimal namanya. Ada fil hamli. Ya, mengandung. Ya, yang kita bilang hakikah itu bisa diartiin majaz, itu namanya apa? Istimal. Kalau yang dicontohin nama Abu Hanifah itu apa? Alhamdulillah. Jadi beda. Wa bi an-nazalik, demikian kok perbedaannya. An-nazalik, apa yang kita bilang tadi itu
hakikoh apabila tidak diketahui bisa disimpang dengan majaz karena ta'addudil lafzi wa ittihadil makna. Lafaznya banyak, maknanya atu. Tapi yang dicontohin Abu Hanifah sebaliknya. Sebaliknya, apa jadi sebaliknya ya? Jadi maknanya satu tapi apa? Maknanya banyak, lafaznya apa? Apa maknanya lafaz tapi maknanya banyak, itu beda. Nah itu tadi kalau hambanya itu apa tuh? Hambanya itu lebih tua dari apa tuh? Nah tapi itu wa amma idza kana misluhu yuladu limislihi. Nah apabila anaknya itu apa itu bisa jadi anaknya itu karena mudaan ya, dia tuaan ya, fayatiku alaihi tifaqan. Nah langsung dia itu hamba menjadi merdeka. Semua ulama mengatakan begitu. Karena apabila hamba dibilang ini anak berarti merdeka ya. Nggak ada seorang sayyid punya anak yang namanya hamba. Ittifaqan illam yakun ma'rufan nasab, kalau memang tidak diketahui nasabnya benar-benar kepada siapa itu? Kepada sayyidnya. Wa illa, kalau memang diketahui, demikian pula hamba itu jadi apa? Merdeka. Mu'akhazatan lahu bil lazim wa illam yasbutil malzum. Ya, tuh. Walaupun malzumnya lam yasbut, yang diambil lazimnya. Lazimnya anak pasti apa? Merdeka. Tuh, lazimnya anak merdeka. Nah, contohnya ada orang kawin nama hamba, sama amah perempuan. Anaknya itu merdeka walaupun bapaknya apa? Sayyid. Nah itu ya. Jadi lazimnya anak kalau diakui oleh siapa? Ada saya berarti merdeka. Seperti kawin nama perempuan ya, anaknya merdeka. Kalau ibunya umul walad namanya, setengah merdeka. Nanti kalau sayyidnya meninggal baru ibunya merdeka utuh. Kalau belum meninggal baru setengah. Nah, ini hamba. Baik, kita lanjut dikit lagi. Majaz ini, majaz atau naklu itu sama tuh. Majaz sama mangkul atau nakal sama ya. Majaz itu naklu udah dipindahin kan dari makna asli kepada makna lain kan gitu. Itu majaz. Al-ma'lum ya, min zikri kullin minal haqiqah syar'iyyah wal urfiyah ya. Jadi asalnya haqiqah, akhirnya menjadi apa? Majaz, baik haqiqah syar'iyyah atau haqiqah urfiyah. Itu majaz itu mubtada, khabarnya khilaful asli. Majaz itu sudah keluar dari apa tuh? Dasar kan gitu kan. Dari buang air kan makna dasarnya numpain air. Ketika ente artiin buang air BAP berarti kan sudah khilaful asli. Nah, silakan khilaful asli yang rojih itu. Nah sekarang gini, fa idza tamala lafzun maknahul hakiki wal majazi awil manquli anhu ya. Apabila satu lafaz mengandung arti hakiki dan majazi. Satu lafaz mengandung apa? Arti hakiki dan majazi, atau manqul anhu sama itu majaz ya. Fal aslu hamluhu alal hakiki. Tuh, ini yang kita contohin tadi, ada lafaz nih. Aslinya apa tuh? Buang air. Kemudian ya ada arti buang air berikutnya BAP ya. Menurut asal harus dibawa kepada arti apa? Hakiki ya. Itu dia ya. Li adamil hajah pihila korina. Tuh, kalau nggak ada korina udah langsung buang air ditumpahin ya. Ya. Nah kecuali manqul anhu itu majaz, kecuali kita artiin majaz istishaban lil maudhu awalan. Nah ya, kecuali kalau mau ada korinah, nah baru kita katakan apa tuh? Majaz. Nah jadi asalnya itu adalah hakiki. Ini sini ada contoh ya. Misaluhuma itu ada sini. Ra'aitu asadan. Ra'aitu. Nah, yang kedua contohnya sholaitu gitu aja. Ra'aitu asadan. Contoh kedua apa?
sholat itu. Nah ini yang pertama, mana arti hakiki, mana majazi. Ra'aitu asadan. Saya ngelihat macan, ya udah macan. Ya. Nah kalau diartiin majaz apa? Orang pemberani. Tuh. Kalau saya ra'aitu asadan. Nah, langsung orang yang mendengar langsung memahami kalau saya ngelihat apa? Macan. Masa iya saya ngelihat orang pemberani? Nah, kecuali ra'aitu asadan fil halabah. Oh, saya ngelihat macan di atas ring tinju. Oh, berarti Muhammad Ali itu, bukan Muhammad Ali Kele. Masa iya macan ada di situ. Contoh kedua, sholat itu. Sholat itu ini arti hakikat sholat itu doa, ya, doa. Nah arti majaz apa? Sholat. Ya. Sholat itu sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Nah itu arti majaz. Kalau arti hakikinya sholat apa? Doa. Nah, itu. Sini ada contoh. Mana contohnya sini? Nah, hayawanan muftarisan tuh. Kalau ente artiin asadan hayawan muftarisan berarti apa tuh? Majaz. Ya, ra'aitu asadan gitu ya. Ente artiin apa tuh? Binatang buas ya. Oh. Atau pemberani. Nah, itu berarti majaz. Nah, kalau sholat itu apa artinya? Da'autu bi khair. Kalau sholat itu dengan arti aku doain kebaikan, nah itu bukan makna hakikat itu. Makna apa? Da'autu bi khair artinya arti hakikat ya. Ai salamah minhu. Wa yahtamilu rajul syuja. Bisa juga asad diartiin apa tadi? Orang pemberani. Bisa juga sholat itu diartiin as-sholata syar'iyah tuh. Sholat tuh ya. Sholat yang syar'i. Itu apa syar'i? Yaitu yang dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Salam. Nah itu tadi. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi majaz sama hakikoh lebih apa? Lebih viral hakikoh daripada majaz. Nah itu yang asal. Kalau yang sahih bisa jadi. Nah kemudian yang kedua, kapan kita artiin majaz hakikoh menjadi majaz? Apabila ada korina. Kalau nggak ada korina, lebih afdal hakikoh itu lebih kuat daripada majaz. Itu aja kesimpulannya. Nah, kemudian wal majaz wan naqlu aula minal istiraq. Nah insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang. Baik, sebelum kita baca Liqmut Tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.